Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, yes, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes. Pada hari ini saudara, Tuhan sedang melakukannya. Tetapi apa respon Anda? Ada standar harga yang harus Anda dengan saya bayar supaya revival terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita tidak merasa sesuatu? Orang lain haus, dahaga, berkobar-kobar, bersemangat atas apa yang dilakukan secara roh pada waktu-waktu ini saudara. Karena hati dan roh mereka connect dengan pekerjaan roh surgawi daripada Tuhan. Mengapa kita tidak bersemangat? Karena rohani kita tidak connect dengan apa yang sedang dinyatakan oleh Tuhan pada waktu-waktu ini. Saya mendorong, saya mengajak setiap pribadi kita pada hari ini saudara, supaya kita lebih serius bahwa inilah waktunya saudara. Anda dengan saya kembali sesuai dengan Hosea 6 ayat 1 hingga 3 yang saya kongsikan sebelum ini. Anda dengan saya harus kembali kepada Tuhan. Kita mengalami pemulihan. Pemulihan yang bukan diajar oleh manusia. Pemulihan yang bukan diberi, yang ditonton di YouTube, yang ditonton oleh pengkhotbah daripada manapun dia saudara. Tapi itu adalah inspirasi roh daripada Allah, di mana membawa engkau bertobat daripada dosa-dosa, bertobat daripada roh keagamaan, mengakui semua kekurangan, kenajisan, membawa hidupmu semakin hari semakin kudus di depan Tuhan. Karena roh revival hanya berkarya dan beroperasi di dalam kekudusan Tuhan. Dia tidak boleh bercampur aduk dengan kenajisan. Pada hari ini saudara, inilah standar daripada Tuhan. Dia mau menggunakan Anda pada hari ini dengan dahsyat. Bila Anda dengan saya kembali kepada Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, maka roh Anda mengalami revival. Apabila engkau mengalami perubahan, apabila engkau mengalami revival di depan Tuhan saudara, Tuhan akan pasti menunjukkan kepadamu harga-harga yang harus dibayar. Itu tidak lagi disuruh-suruh. Itu tidak lagi dikatakan oleh pastor, oleh sesiapapun. Tapi rohmu meresponi firman. Rohmu meresponi perkataan Tuhan. Rohmu meresponi segala harta, segala suara, segala apa yang dinyatakan oleh roh Allah ke dalam dirimu. Engkau tidak menyenangkan lagi perkataan manusia, tapi engkau menyenangkan perkataan Tuhan. Dan ini yang akan terjadi saudara. Engkau akan mengalami merindukan air. Mazmur 42. Jiwamu merindukan Tuhan. Jiwamu haus akan Tuhan. Bagaimana kita mengerti ini saudara? Kita akan haus bersama dengan Tuhan dalam doa. Saya tidak tahu bagaimana menyampaikan kepadamu, tapi engkau mengalami perubahan attitude dalam doa. Perubahan attitude dalam firman Tuhan. Kau mulai membaca firman Tuhan. Saya tidak berkata 2-3 bab lagi. Mungkin 10 bab, 20 bab. Engkau merenungkannya setiang dan malam saudara. Ada satu kehausan. Kehausan yang diberikan oleh Allah. Itu adalah kehausan yang luar biasa. Kalau kita minum air kita boleh penuh, benar saudara. Kalau kita lapar kita makan kita kenyang, benar. Tapi apa yang saya belajar beberapa waktu ini, kehausan yang diberikan oleh Allah itu akan masuk ke dalam diri saya saudara. Dan saya tidak boleh tahan, saya harus mengongsikannya kepada orang lain. Kehausan itu bukan untuk diri saya,
Tapi kehausan itu adalah untuk keluarga, untuk gereja, untuk satu bangsa, untuk satu community, untuk revival terjadi. Dan kebangkitan ini akan membawa kepada apa, saudara? Api-api kebangunan rohani yang dikerjakannya melalui hidupmu, melalui teman-temanmu, sesiapapun di sekitarmu. Maka api ini membakar, api ini menyala-nyala, jiwa yang haus ini menyala-nyala, sehingga satu bangsa, satu keturunan, satu generasi mencari Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ayo mari kita beri tepukan bagi Tuhan pada hari ini. Saya bersyukur inilah generasi yang mencari Tuhan. Inilah generasi yang berkata, revival ini kami akan melihat dengan mata kami sesuai dengan firman Tuhan. Tubuhku rindu kepadamu. Saya merindukan Tuhan. Bukan saya rohnya, jiwanya. Tapi tubuh ini dijamah oleh Tuhan. Saya percaya ini adalah musim pemulihan, musim kesembuhan secara fisikal dan juga rohani, saudara. Karena tubuh ini akan diperbaharui, akan diteguhkan oleh Tuhan. Tidak ada sakit penyakit lagi, tidak ada kutukan lagi. Saya percaya tanah dan air di negara ini, airnya, udaranya disembuhkan total oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, melalui ayat ini Mazmur 42, Mazmur 63, ada 3 hal yang Anda harus bayar. Yang pertama, intimacy dengan Tuhan. Satu keintiman yang dalam dengan Tuhan. Engkau mengerti bagaimana Tuhan berkarya. Engkau mengerti suara Tuhan. Apa yang harus dan patut dibuat. Selama ini mungkin kita disuruh, kita ikut jadwal. Tapi engkau mulai mengikuti pekerjaan Tuhan. Engkau mulai berkarya dalam hidupmu sesuai dengan suara daripada Allah. Benar, kita plan itu baik, saudara. Tapi ada suara daripada Tuhan menuntun kehidupanmu. Setiap hari engkau ada satu keintiman dengan Tuhan. Kau mulai mengerti suara Tuhan. Strategi daripada Tuhan. Mata rohanimu dicelikkan. Pada hari ini saya melepaskan. Semua mata rohani disembuhkan. Semua telinga rohani mendengar. Semua hati rohani melihat pekerjaan Tuhan. Semua mimpi rohani dicerahkan oleh Tuhan pada hari ini. Bila engkau ada keintiman dengan Tuhan, engkau ada satu desiring God more. Engkau semakin hari mau mengenal Tuhan. Engkau semakin hari berkata, Tuhan, saya mau seperti Engkau. Saya tidak puas dengan hari semalam, saya mau lagi semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Maka apa yang terjadi, saudara? Di sanalah ada penyerahan total, ada pertobatan, ada pengampunan, ada penyesalan. Apabila ada intimacy, desiring God more, penyerahan total, saudara, Tuhan mencurahkan pengurapannya yang luar biasa. Di mana ada pencurahan roh revival, ada pengurapan yang dahsyat menyertai setiap Anda dengan saya, saudara. Itulah yang sedang Tuhan kerjakan pada waktu-waktu ini. Karena Tuhan mengerti Anda dengan saya tidak mampu. Keluarga kita tidak mampu. Gereja ini tidak mampu. Bangsa keturunan kita tidak mampu. Suku bangsa yang ada tidak mampu. Tuhan melihat kelemahan kita. Tuhan melihat siapa kita, saudara. Itulah sebabnya waktu ini saya yakin dan percaya. Pencurahan roh sedang terjadi. Revival sedang terjadi di setiap pribadi kita. Kau terimalah pada hari ini, saudara. Nah, saudara, yang seterusnya, yang keempat, ada kekuatan sebuah revival. Yesaya 44, sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Kenapa, saudara? Pada masa ke depan ini, ada kekuatan sebuah revival, saudara. Di mana masa depan ini Anda dengan saya tidak mampu menampung semua cabaran, semua rintangan, semua permasalahan yang terjadi.
Dan saya percaya yakini pada hari ini Tuhan sedang melakukannya karena Dia mau memberikan kemampuan kepada generasi ini untuk menangani, untuk meneruskan pekerjaan Tuhan bagi sukumu, bagi tanahmu di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung, di Saudara, sehingga ke akhir zaman. Tuhan mau melakukannya. Mengapa saudara? Dia mau menguatkan, Dia mau meneguhkan, Dia mau meyakini pada hari ini penyertaannya kepada Anda dengan saya adalah sampai ke Maranatha. Apinya tidak boleh mudah padam, airnya tetap mengalir, hujannya tetap diturunkan, tumbuhannya tetap mengalir, tetap menghidupkan saudara. Pada hari ini Dia sedang melakukannya dalam dirimu. Setiap kali saya merenung kepada anak saya, setiap hari Tuhan ingatkan kepada saya, mereka tidak boleh mengharungi 10 tahun yang akan datang ini dengan pendidikan, dengan kemampuan, dengan ijazah, mungkin doktorat yang mereka ada. Mereka tidak mampu melakukannya. Maka mereka memerlukan revival. Mereka memerlukan pencurahan Roh Kudus. Mereka memerlukan sesuatu kekuatan yang baru, hujan yang baru, api yang baru, kesegaran yang baru di depan Tuhan. Maka saya tangisi pada hari ini saudara, supaya engkau juga berteriak menangisi di depan Tuhan. Pencurahan roh daripada Allah terjadi bagi generasi berikutnya. Karena saya mengasihi, mencintai anak saya dan generasi mereka saudara. Pada hari ini, sebagaimana hampir 50 tahun yang lalu, nenek moyang kita menangisi supaya kita hidup. Pada waktu revival terjadi, saya masih dalam kandungan ibu. Semasa revival gelombang yang kedua terjadi, saya sudah boleh mendengar, saya masih boleh belajar. Dan saya melihat pada masa itu di kampung saya sendiri, orang-orang muda, orang-orang tua, membawa azimat, membawa penyembahan berhala ke depan rumah dan membakarnya dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Saya melihat ibu saya dengan beberapa anak-anak pada masa itu dengan pelita yang ada. Pelita bukannya minyak yang biasa, tapi diperbuat daripada damar saudara. Dan mereka berbahasa roh di dalam kegelapan. Tidak ada elektrik, tidak ada apa saudara. Mereka bersyafaat bagi generasi saya. Pada hari ini saya bersyafaat bagi generasimu. Mari pada hari ini saudara, ada kekuatan di dalam sebuah revival. Bila Tuhan menggerakkan revival saudara, Roh Kudus mengubah roh dan jiwa yang kering. Sebagaimana hujan lebat mengubah struktur tanah yang kering saudara. Dia mengubah struktur rohani yang ada. Itu hanya dilakukan oleh pekerjaan roh daripada Tuhan. Itu dikerjakan oleh demonstrasi roh daripada Allah. Itu bukannya kekuatan manusia. Itu bukannya liturgi. Itu bukannya program. Itu bukannya kebaktian kebangunan rohani. Tapi karena roh Tuhan yang sedang melakukannya. Dan Dia sedang melakukannya dalam dirimu. Revival mengubah landscape rohani satu bangsa. Sebagaimana banjir akibat hujan mengubah alam sekitar. Terjadi banjir yang besar di Sabah, di Sarawak baru-baru ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan membuka mata rohani kita. Hanya banjir rohani, hanya ledakan rohani, hanya revival yang boleh mengubah landscape rohani satu bangsa ini setelah pandemik COVID-19 ini. Mari saudara, mari kita bergairah. Mari kita bersama-sama pada hari ini. Yang terakhir saudara, benih revival ini harus terjadi. Sekali lagi saya ulang ayat keempat. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menulisnya pada tangannya kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Revival sangat-sangat bermakna untuk generasi berikutnya. Jadi apa benihnya, apa harga yang harus Anda dengan saya bayar saudara? Maka saya sampaikan pada hari ini. Satu generasi, satu angkatan ini. Maukah engkau kembali saudara?
berdoa dan berpuasa di depan Tuhan. Engkau berkata, saya tidak ada kekuatan, tapi saya melepaskan pada hari ini. Seperti Sadrak, Misak, dan Abednego. Engkau membawa hidupmu berpuasa daripada satu komitmen kepada satu komitmen. Mungkin 10 hari menjadi 20 hari, 30, 50, 60, hingga 100 hari. Saya memberitahu kepadamu pada hari ini, itu engkau akan dimampukan oleh Tuhan. Karena persediaan rohani, Tuhan akan menyediakan satu angkatan, satu generasi untuk mengerjakannya. Bukan seperti zaman perjanjian lama oleh satu orang, tapi perjanjian baru oleh faceless and nameless generation. Pada hari ini saudara, kau terimalah firman pada hari ini. Tuhan sedang melakukannya. Engkau akan ada kecepatan mempelajari firman Tuhan, kecepatan mendengar suara Tuhan. Engkau akan menolak pekerjaan daripada si jahat, menolak membuang masa YouTube, membuang masa yang tidak baik, yang tidak berguna sepanjang malam, melihat hal-hal yang tidak benar, yang najis, yang kotor, yang keduniaan. Itu akan dimatikan, itu akan dikalahkan. Kenapa? Roh revival ini memampukan, roh revival ini meneguhkan saudara. Engkau ada kekuatan. Engkau ada kekuatan untuk menahan makanan. Engkau ada kekuatan untuk menahan minuman. Engkau ada kekuatan menahan nafsumu saudara. Pada hari ini Tuhan mengajak Anda dengan saya tampil berbeda. Saya lepaskan pada hari ini saudara. Anak-anak, keluarga dan generasi sangat memerlukan revival untuk bertahan dalam iman berikutnya. Pada hari ini saya menutup firman Tuhan pada hari ini saudara. Saya melepaskan the spirit of revival terjadi dalam setiap pribadi kita. Engkau tidak sama lagi saudara. Ada kekuatan yang baru, kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa daripada Allah. Karena Dia sedang melakukan pekerjaan yang dahsyat di dalam kehidupanmu pada hari ini. Dalam nama Yesus ada 5 kekuatan revival. Tuhan yang menggerakkan revival. Roh revival itu terjadi sekarang. Standar harga revival diberikan kepada engkau pada hari ini saudara. Karena di dalam revival ada kekuatan daripada Tuhan. Dan benih revival sedang terjadi. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Oh rabasakara bariandai. Kiriandala basondolobo sakara habakara mandala basande. Handolobo zandala bariandala basadara bariandai. Noloho sadara bariandai kalariandolobo sandara bariandai. Haramandala basidiriandala basakala bariandai. Dalam nama Yesus, saya lepaskan the spirit of revival ke dalam setiap pribadi anak-anakmu di dalam nama Yesus. Pada saat ini oh Tuhan, dalam nama Yesus, dalam keluarga, dalam ibu bapa, dalam suami, istri, dan anak-anak. Terimalah saat ini engkau mengalami roh daripada Tuhan. Terimalah orang muda, terimalah pada hari ini yang bekerja, yang belajar. Engkau tidak sama lagi. Saya melepaskan roh ini pada hari ini, membakar rohmu, membakar jiwamu, membakar kehidupanmu pada hari ini. Engkau mengalami lawatan daripada Tuhan. Roh yang dahsyat, roh yang luar biasa bekerja dalam hidupmu pada saat ini. Inilah waktunya engkau persiapkan dirimu seseriusnya di depan Tuhan. Karena pengurapan itu mengalir. Kuasa itu sedang bekerja. Membawa engkau kepada satu pengalaman intimasi yang baru di depan Tuhan. Mari pada hari ini saudara. Dalam nama Yesus, saya lepaskan pada hari ini. Terimalah. Terimalah pengurapan yang baru. Terimalah roh revival daripada Tuhan. Mulai hari ini engkau melalui satu kehidupan yang baru, satu pengalaman yang baru. Engkau ada kehausan, kelaparan yang sesungguhnya daripada Tuhan. Engkau ada kecepatan rohani. Engkau mengalami keintiman di depan Tuhan. Mulai daripada hari ini, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah dilepaskan. Engkau mengalami mukjizat supernatural daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau di kota-kota. Diberkatilah engkau di desa-desa. Diberkatilah segala pekerjaanmu. Diberkatilah segala usahamu. Diberkatilah dimanapun engkau berpijak. Ada anugerah dan kasih daripada Allah menyertai kehidupanmu pada saat ini. Dalam nama Yesus sekali lagi saya deklarasikan. Semua yang mengalami kesakitan, mengalami kesembuhan oleh penebusan darah Yesus. Dalam nama Yesus. Tembok yang berapi
mengelilingi dan melindungi keluargamu. Engkau tidak disentuh oleh satupun sakit penyakit. Engkau dilindungi oleh Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, saya memberkati setiap anak-anak-Mu. Setiap kita yang percaya mengatakan, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. The Spirits of Revival. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib.